pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Tepatnya pada pukul 12:30 saya bersiap-siap dengan prepare sebelum pendakian. Dimulai dengan logistik seperti mie, susu, kopi, dan cemilan-cemilan ringan lainnya. Lalu setelah itu saya mulai membawa peralatan yang memang sangat dibutuhkan, seperti yang pertama tentunya tenda, itu sangat diperlukan. Yang kedua, sleeping bag, dikarenakan cuaca di gunung itu dingin gitu. Jadi harus membawa sleeping bag. Yang ketiga, tentunya jaket. Jaket ini primer lah, wajib ini. Soalnya resiko untuk hipotermia juga sangat besar kalau tidak membawa jaket. Lalu yang keempat, matras. Nah, matras ini diperlukan supaya tubuh kita tidak begitu sakit saat bersentuhan langsung dengan tanah. Pada pukul jam 13:30 setelah prepare dan meminta izin, semua barang-barang saya langsung berangkat dari Cisaga ke rumah teman saya, sekaligus menjemput. Dari brand Array dengan label Singgalang yang 60 liter. Menurut saya carrier ini cukup kuat untuk membawa barang-barang yang banyak gitu. Dan carrier Array ini juga yang label Singgalang juga sudah disetel untuk pendakian 3-4 hari. Lanjut. Dikarenakan cuaca sedang kurang bagus, dari pukul 13.00 sampai 14.20 hujan lebat. Saya berteduh di kediaman teman saya sembari menunggu hujan reda. Jadi untuk video perjalanan tidak sempat saya rekam, saya langsung merekam video di base camp. Ya. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di Pendaki Cibeteli. Sekarang kita pendakian lagi ya ke gunung di Ciamis, yaitu Gunung Sawal, tepatnya Puncak Puspa. Kita sekarang bersama Nabil. Halo Nabil. Hehehe. Ini
pendaki berpengalaman. Wah, mantap. Yuk mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Ini berarti atap Jabar yang keempat kawan-kawan. Mudah-mudahan lancar. Amin. Yuk lanjut. Set. Tanjakan kalem di depan Anda. Waduh, kalem cenah. Yuk. Utamakan selamat cenah. Kumaha tanjakan kalem. Aduh. Duh, uyuhan tengah stabilizer ya. Praktis nih kuy hamlet. Ada petunjuk arah lagi kawan-kawan. Kalau ke sebelah kiri Puncak Puspa via Datar Pinus. Kalau yang lurus ini Puncak Puspa via Pasir Eurih. Dikarenakan kita belum mengetahui via Datar Pinus, jadi kita yang biasa saja Pasir Eurih. Oke lanjut. Ini tanjakan kalem kawan-kawan. Yuk. Puncak Puspa, tiket ekonomis, sensasi fantastis. Salah satu camping ground yang berada di Kabupaten Ciamis, tepatnya di Dusun Pasir Eurih, Desa Medang Layang, Kecamatan Panumbangan. Puncak Puspa disebut juga Puncak Puspa Gunung Sawal atau Puncak Puspa 1004 mdpl. Adalah mahakarya alam di kaki Gunung Sawal. Oke kawan-kawan, ini kita istirahat dulu di trek. Memang treknya cukup terjal, lihat. Kalau dilihat dari kamera nggak begitu terjal kelihatannya, tapi jika kawan-kawan mencobanya sendiri ke sini, bisa disimpulkan lutut bakalan merugtug. Yuk, bisa dipastikan. Aduh. Puncak Puspa adalah salah satu tempat terbaik untuk melakukan aktivitas camping di Ciamis. Bahkan sangat cocok bagi pendaki pemula dari usia anak-anak. Terutama bagi Anda yang terbiasa hidup di kota dan mempunyai anak yang rentan kecanduan akan gadget, maka wisata alam bisa menjadi salah satu solusinya. Cobalah mengenalkan keluarga kita terhadap mahakarya alam dan wisata Puncak Puspa. Bisa menjadi salah satu pilihannya. Bagi Anda yang malas atau enggak mau ribet, maka di objek wisata Puncak Puspa 1004 mdpl sudah disiapkan semua peralatan yang diperlukan. Bahkan tersedia warung dan toilet di puncak tempat campnya. Lokasi dan alamat Puncak Puspa. Lokasi Puncak Puspa terletak di kaki Gunung Sawal, Ciamis. Alamat Puncak Puspa berada di Dusun Pasir Eurih, Desa Medang Layang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, dan tentunya di Jawa Barat. Untuk rute menuju Puncak Puspa, jalan menuju Puncak Puspa bisa diakses oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga lokasi parkiran di base camp. Tapi ada baiknya menggunakan kendaraan roda 2 supaya lebih leluasa agar tidak heurin, tidak sempit gitu. Adapun jarak tempuh dari alun-alun Kabupaten Ciamis ke wisata Puncak Puspa sekitar 32 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Nah, untuk trekking menuju Puncak Puspa sendiri ada 2 pos, yaitu yang pertama di registrasi atau pos utama, maka dilanjutkan dengan perjalanan Anda untuk berjalan kaki di alam terbuka atau disebut juga dengan trekking. Pendakian menuju Puncak Puspa tidaklah sulit, jalurnya juga tidak terjal, bahkan cocok juga sebagai wisata keluarga. Tapi ada baiknya selalu berhati-hati dan waspada. Untuk jarak tempuh dari base camp sampai ke puncak sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tergantung langkah kaki kita, jika sering beristirahat maka bisa 1 jam bahkan lebih.
Perlu diketahui juga, nah yang saya katakan tadi, untuk menuju ke Puncak Puspa ada 2 jalur. Yang pertama via Datar Pinus dan yang kedua via Pasir Eri. Namun, bagi pendaki pemula lebih baik teruskan saja melalui jalur yang sering ditepaki, yaitu via Pasir Eri, dikarenakan jalur via Pinus Datar atau Datar Pinus relatif lebih kecil dan licin. Jika ingin kunjungan wisata diwarnai dengan keseruan, maka selalu pertimbangkan faktor cuaca saat berwisata dan selalu utamakan faktor keselamatan. Ingat, safety yang utama. Nah, untuk harga dan lain-lainnya dan antek-anteknya, untuk harga masuk ke Puncak Puspa hanya dibanderol sebesar Rp5.000 saja per orang. Sedangkan untuk bermalam atau sewa camp atau sewa lahan itu Rp20.000 per malam. Jadi kawan-kawan, jika memang pas-pasan cukup membawa Rp25.000, itu juga sangat cukup. Untuk jam bukanya, Puncak Puspa buka 24 jam. Nah, untuk fasilitas nih, fasilitas di Puncak Puspa adalah sebagai berikut. Area parkir. Kedua, toilet di area camp. Ketiga, musola. Ini yang penting di area camp. Dan yang keempat, warung di area camp. Lanjut. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kita sekarang sudah mencapai ke Puncak Puspa. Sudah sampai ke puncak utama Puncak Puspa 1004 mdpl Gunung Sawal. Lihat, walaupun kita trekkingnya sempat hujan tadi, cuaca terhalang hujan, tapi alhamdulillah saat kita sampai ke puncak, di sini disuguhi oleh cuaca yang masya Allah indahnya. Aduh, hampir saja soledat, hati-hati. Kita sekarang menuju ke camping ground. Kawan-kawan, dari Puncak Puspa ini bisa melihat keindahan hamparan hutan pinus dan pemukiman-pemukiman warga dan Kabupaten Ciamis. Oke lah, ayat tadi teh. Enak. Kawan-kawan, boleh dilihat suasana malam hari. Kita ngopi dulu. Oke, lanjut. Setelah kopi
Diseduh, saya dan Nabil langsung menikmati secangkir kopi sambil menikmati indahnya Kabupaten Ciamis di malam hari dengan kerlap-kerlip cahaya yang sangat terang benderang menghiasi cakrawala sejauh mata memandang. Ditemani secangkir kopi yang membuat tubuh hangat dan juga bisa bersama seorang sahabat yang membuat hari-hari menjadi semakin bersemangat. Oke kawan-kawan, nah bagi kawan-kawan yang belum tahu siapa Nabil, dia itu teman sepesantren saya gitu, teman sekelas di madrasah. Kebetulan dia juga seorang pendaki. Dia pernah mendaki ke salah satu gunung yang ada di Kuningan, yaitu Gunung Ciremai, yang notabene gunung tertinggi di Jawa Barat. Tentunya dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Oke kawan-kawan, lanjut. Siap. Ji, 2, tidur. Bilang stop dong. Stop. Juga si Inun. Pulang? Aya nyung. Tah duka juga na rada mahal. Dia mah. Paling mahalnya 5.000. Mie atah mah.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8:49. Dikarenakan waktu yang semakin siang, jadi kita memutuskan untuk turun. Sebelum turun, ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan untuk para pendaki dimanapun kita berada. Yang pertama, jangan mengambil apapun kecuali gambar. Itu prinsip pertama. Yang kedua, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan prinsip yang ketiga, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Alam adalah rumah dan kita adalah tamu. Jika kita bertamu dengan sopan dan energi kita positif, maka si pemilik rumah akan menyambut kedatangan kita dengan senang hati. Saya Fakhri Ramadhani mengabarkan langsung dari Puncak Puspa Gunung Sawal, Ciamis, dalam proyek Atap Negeri Jawa Barat volume 4. Terima kasih atas semua perhatiannya. Salam lestari, salam anak negeri. Wassalamualaikum. Kita mulai turun dari pukul 8:20 sembari menikmati sejuknya udara di Puncak Puspa ini, dan juga disuguhi oleh panorama alam yang indah dengan dikelilingi oleh kebun-kebun kopi. Kita bisa menikmati suasana alam yang luar biasa indahnya. Nih, keindahan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal sembari mencari sampah yang tertinggal di sekitar jalur ini. Oke kawan-kawan, lihat mana Bill itu kreseknya. Oh siap. Nah ini hasil kita berdua memungut sampah di sepanjang trek dari tadi puncak sampai sekarang udah mau deket base camp. Yuk kawan-kawan lanjut. Kita jaga alam, alam jaga kita kawan-kawan. Itu prinsipnya ya. Ini ada sekresek lebih. Sebenarnya masih banyak tadi sampah botol, tapi dikarenakan gak cukup ya kita gak ambil aja. Oke lanjut. Janganlah bersifat langit, karena sejatinya kita hanyalah tanah yang diberi nyawa untuk hidup dan taat kepadanya. Saya Fakhri Ramadhani mengabarkan langsung dari Suaka Marga Satwa Gunung Sawal. Terima kasih.